saya akan membuat video mengenai interaksi sosial. Yang pertama, apa peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial? Yaitu sebagai pengembangan keterampilan komunikasi, penguatan empati dan toleransi, pembentukan karakter, serta peningkatan keterampilan sosial. Yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi terhadap norma dan etika dalam kehidupan sosial, yaitu sangat signifikan dan multifaset. Teknologi, terutama media sosial, telah mengubah cara orang berkomunikasi, seringkali mengurangi nuansa emosional dalam interaksi dan meningkatkan risiko salah paham. Bagaimana interaksi disosiatif dapat mengarah pada persaingan atau konflik dalam kehidupan sosial, yaitu ketika ada perbedaan tujuan, kepentingan, nilai, atau sumber daya yang terbatas antara individu atau kelompok. Yang keempat, bagaimana menghadapi ketidakadilan dalam lingkungan sosial, yaitu memerlukan pendekatan yang bijak dan konstruktif. Langkah pertama adalah mengungkapkan ketidakadilan tersebut dengan cara yang jelas dan tidak emosional, agar masalah dapat dipahami dan dibahas secara objektif. Selanjutnya, mencari dukungan dari orang lain yang memiliki pandangan serupa dapat memperkuat upaya untuk mengubah situasi. Jika perlu, memanfaatkan prosedur hukum juga dapat menjadi cara efektif untuk menuntut keadilan secara sah dan terstruktur. Yang kelima, bagaimana perubahan sosial memengaruhi interaksi sosial di masyarakat, yaitu dengan cara yang signifikan, baik dalam pola nilai maupun cara berhubungan antar individu. Ketika terjadi perubahan dalam struktur sosial, seperti perubahan ekonomi, teknologi, atau budaya, cara orang berinteraksi pun berubah. Misalnya, kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah interaksi sosial dari tatap muka menjadi lebih banyak melalui sosial atau platform digital. Yang keenam, dalam situasi ketidakadilan sosial, apakah diam itu pilihan yang etis atau bentuk kepasifan yang memperburuk masalah? Yaitu dalam situasi ketidakadilan sosial, diam bukan pilihan yang etis, melainkan bentuk kepasifan yang dapat memperburuk masalah. Ketika seseorang memilih untuk tidak bertindak atau bersuara, ketidakadilan tersebut cenderung dibiarkan berlangsung, yang dapat memperkuat ketidaksetaraan. Yang ketujuh, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi interaksi sosial? Yang pertama ada budaya, lingkungan sosial, kepribadian, teknologi, serta status sosial. Kemudian faktor penyebab interaksi sosial dapat terjadi melalui imitasi, sugesti, empati, dan identifikasi. Kemudian syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial antar individu, kelompok, atau individu dan kelompok. Yang kedua, komunikasi, komunikator, komunikan, pesan, dan umpan balik. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses disosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, pertikaian, serta konflik. Yang kedua, proses asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, kulturasi, dan asimilasi. Baik, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.